Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Dorul Aprilia dalam Dialog iNews Jabar. Masih bersama Bapak Asep Sudrajat dan Bapak Asep Mulyono pada segmen kita kali ini. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai sumber air yang menjadi senjata utama bagi para tim pemadam kebakaran dan sumber air khususnya tim pemadam kebakaran di Diskar PB Kota Bandung ini ada dari hidran, kemudian juga ada dari sungai-sungai begitu ya Pak. Dari hidran sendiri itu ada di 3 wilayah, pemirsa, ada di Supratman, Cikapayang, dan juga Kordon. Dan kita sekarang akan membahas mengenai mungkin pengalaman Pak Asep Sudrajat, baik Pak Asep Mulyono selaku Kepala UPT di tiap-tiap UPT saat menangani kebakaran, kasus penanganan kedaruratan Pak. Sebetulnya apa saja sih yang diurus atau dilayani oleh Diskar PB Kota Bandung sendiri selain kebakaran mungkin Pak? Ya, terima kasih. Dinas Kebakaran Penanggulangan Bencana Kota Bandung seperti dinas-dinas kebakaran se-Indonesia juga sudah pada tahu sekarang, selain dengan penanganan kebakaran, justru kami juga Dinas Kebakaran Kota Bandung itu lebih banyaknya itu di penyelamatan. Jadi hampir tiap hari ada penyelamatan karena kami juga ada tim rescue ya. Jadi justru kalau melihat angka itu lebih banyak di penyelamatan. Masyarakat hampir setiap ada masalah apa sekecil apapun juga sekarang udah pada tahu, selalu menghubungi ke kita, baik itu penyelamatan ular, penyelamatan kucing, cincin yang sering juga, dan juga untuk yang lainnya masih banyak juga masyarakat itu mengandalkan kita. Dan alhamdulillah di kami juga para anggota juga sudah terlatih juga di penyelamatan, karena di kami juga di kesiapsiagaan itu tiada hari tanpa berlatih ya. Jadi terus meningkatkan kapasitas kami sebagai petugas, karena tuntutan masyarakat juga. Jadi kami juga harus membekali dengan ilmu-ilmu atau juga kapasitas yang lebih. Berarti termasuk animal rescue ya, atau itu juga salah satu tanggung jawab dari pemadam kebakaran sendiri ya Pak ya. Nih untuk di UPT Selatan sendiri Pak Asep Mulyono, apakah ada kasus yang wah ini unik nih gitu selain dari kebakaran Pak? Apa yang sudah ditangani sejauh ini? Yang unik itu kemarin itu ada penanganan ular. Penanganan evakuasi ular yang ada di rumah warga, sebenarnya di toilet. Itu yang uniknya pas di evakuasi dari toilet itu sampai panjang. Pas ke evakuasi itu cuma ada 2 ular. Jadi 2 ular sanca yang panjangnya hampir 3 meter sampai 4 meter. 2 itu mungkin betina sama jantannya itu. Itu yang uniknya dari toilet itu. Di dalam toilet. Kloset begitu. Ya, di klosetnya gitu. Itu yang uniknya. Nah, yang lainnya uniknya mungkin penanganan yang kucing masuk sumur. Ya, bisa dievakuasi juga, alhamdulillah sama rekan-rekan yang sudah terlatih. Berarti hal-hal sekecil itu pun akan ditangani gitu ya oleh Diskar PB Kota Bandung. Betul. Atau ada nggak Pak kejadian yang ini warga yang tiba-tiba datang ke kantor begitu ingin meminta bantuan, yang langsung datang ke kantor itu ada juga, sering dijumpai? Sering, karena dengan adanya UPT itu, jadi kita lebih dekat dengan masyarakat. Betul. Jadi seperti contoh kami di utara, karena tahu mungkin bahwa di dinas itu ada UPT, ada kantor dekat, jadi sering yang datang ke kami, selain via telepon juga langsung datang minta pertolongan gitu. Baik, jadi ada aja gitu ya Pak yang datang ke kantor, karena kedekatan antara tim petugas kebakaran dengan masyarakat ini sudah terjalin dengan baik. Karena kita ketahui juga pemirsa bahwa pemadam kebakaran ini adalah pahlawan bagi kita begitu ya, untuk memadamkan kebakaran salah satunya, dan juga membantu hal-hal lain sekecil cincin nyangkut ya Pak, itu akan dibantu oleh tim pemadam kebakaran di Diskar PB Kota Bandung ini. Nah, untuk tim rescue dan juga tim pemadam kebakaran apakah berbeda atau sama saja itu? Seperti apa? Kalau tim rescue dan tim pemadam kebakaran? Sebetulnya untuk pemadam itu harus bisa semuanya. Rescue-nya harus bisa, pemadamnya harus bisa.
Tapi di kita juga ada tim rescue-nya khusus. Rescue. Ya, jadi supaya tidak, kalau ada penanganan penyelamatannya dan pemadamannya bisa berbeda gitu. Bisa. Dan juga menurut SOP juga kita setiap ada kejadian kebakaran pasti tim pancar kebakaran keluar, rescue juga mengikuti gitu. Berarti kalau tim rescue berarti khusus penyelamatan, tim kebakaran khusus kebakaran, tapi tidak jarang juga tim rescue mengikuti tim kebakaran ketika ada kebakaran di suatu tempat. Justru tiap ada kebakaran tim rescue pasti ikut juga. Di SOP-nya gitu. Jadi di SOP kebakaran juga tim kebakaran meluncur, rescue meluncur karena nanti di lokasi kebakaran itu kan bisa juga penyelaman, evakuasi korban ataupun karena di rescue punya alat-alatnya, jadi bisa aja kita masuk ke TKP ternyata susah masuknya atau ada kendala-kendala tim rescue yang menobrak itu. Luar biasa. Ini untuk alat sendiri Pak, alat tempur selain air yang sudah disiapkan gitu oleh tim pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran ataupun terjadi sesuatu hal yang harus diselamatkan, apa Pak alat yang sudah disiapkan? Tentunya untuk alat untuk pemadam, untuk anggota mungkin APD, alat pelindung diri seperti fire jacket, sepatunya, helmnya. Dan kalau di itu kan di pemadam itu adanya nozzle, adanya selang itu untuk pemadaman. Tapi kalau di rescue itu ada alat-alat rescue seperti ya untuk pendobrak, ada karemantelnya dan lain-lain alat-alat lain untuk pendukung untuk evakuasinya. Baik. Berarti kalau tim kebakaran yang jelas itu alatnya harus ada APD, alat pelindung diri, kemudian juga mobilnya ya Pak, betul. Sudah jelas itu. Kemudian selang air yang paling penting, dan untuk tim rescue sendiri mungkin kita akan membutuhkan alat-alat sebagaimana dibutuhkan untuk penyelamatan di kejadian tersebut. Nah ini dari tahun ke tahun Pak Asep, Diskar PB Kota Bandung mungkin seringkali terjadi kenaikan ataupun penurunan kasus ya Pak. Tapi di tahun 2023 kemarin ini bisa dibilang kasus paling banyak atau seperti apa Pak? Ya, untuk tahun 2023 ini kebetulan ada peningkatan. Jadi kan tiap tahun itu fluktuatif ya. Jadi dan 2021 ke 2022 itu menurun. 2022 ke 2003 naik. Itu juga banyak faktor. Kemarin di 2023 itu meningkat karena kebanyakan juga karena musim kemarau panjang. Jadi di 2023 itu kebanyakan juga walaupun banyak tapi kualitas kebakarannya tidak seperti tahun-tahun yang kebelakangnya. Memang banyak tapi kebanyakan itu di alang-alang, kebakaran gunung ya, kebakaran itu ya, jadi lahan kosong itu memang paling banyak 2023, tapi di kualitas kebakarannya itu rendah gitu ya. Tidak kebakaran yang bilang padat penduduk seperti itu yang berisikonya lebih besar gitu. Jadi gitu. Berarti di 2023 ini ada peningkatan dari tahun 2022, namun bisa dibilang ini adalah kasus kebakaran yang rendah begitu ya Pak. Nah, tingkat resikonya rendah dan lahan-lahan kosong. Dan menambahkan juga untuk kebakaran di 2003 itu kebanyakan juga bisa padam sama masyarakat. Jadi kita cuma kelaporan, cuma pengecekan juga. Alhamdulillah masyarakat juga udah pada mengerti, udah tahu dengan adanya dari kita untuk sosialisasi itu. Ya jadi ini, jadi yang kami juga menambahkan, jadi kita juga alhamdulillah mengucapkan terima kasih di kali ini ke masyarakat ya. Dan selain di laporan itu kami juga ada laporan bahwa selain laporan pemadaman ataupun kegiatan kita itu di laporan itu ada yang dipadam oleh kita dan ada juga yang dipadamkan oleh masyarakat. Kalau lebih banyak dipadam oleh masyarakat itu lebih baik. Jadi karena kami ini sekarang lebih mengedepankan itu di sosialisasi. Jadi bukan di penanganan. Jadi hampir tiap hari kami di bidang yang lain juga justru yang sering ke masyarakat itu di bagian pencegahan. Jadi alhamdulillah kami juga di UPT ada kegiatan sosialisasi yang untuk di UPT itu kewilayahan. Jadi dengan temanya kelurahan
tangguh kebakaran. Nah, dan nanti bencana. kita akan bahas ya setelah ini mengenai sosialisasi kepada masyarakat, dan juga mungkin saya pengen tahu juga data lebih mendalam lagi terkait di tahun kemarin 2023. Karena mungkin tahun 2024 bisa dibilang masih awal ya Pak, tapi tidak menutup kemungkinan juga sudah terjadi beberapa penanganan kasus di tim pemadam kebakaran maupun tim rescue ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog A News Jabar.